Oke, di video sebelumnya kita telah melakukan proses registration. Perlu diketahui bahwa untuk Laravel Livewire ini sendiri sudah menyiapkan Laravel Starter Kit yang kita bisa lihat sendiri sudah disiapkan untuk authentication, ya. Mulai dari login, register, kemudian forgot password, dan masih banyak lagi. Kalau kita lihat ya, apa yang tampil sekarang ini itu adalah hasil UI dari Laravel Livewire, sehingga kita tidak perlu susah-susah membuat tampilan yang memang sudah disiapkan. Kita tinggal pakai saja. Seperti halnya kalau kita lihat ke setting, kita lihat tidak ada loading ya, yang ada hanya progress bar. Di setting ini sendiri kita bisa mengedit ya, melakukan proses edit profile ya, name, email. Kemudian kita lihat di appearance, kita bisa melihat light, dark, ataupun tema apa yang digunakan oleh sistem operasi kita. Nah, kalau kita lihat ya, kita akan mencoba melakukan proses editing ya, ataupun proses create, read, update, dan delete CRUD pada aplikasi yang akan kita buat saat ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu, kita masuk pada VS Code, kemudian resources, view, komponen, kemudian layout. Kita lihat di app, kita lihat di sidebar karena kita menggunakan sidebar. Ketika kita menggunakan header, maka yang muncul adalah header yang di atas ini. Tapi saya lebih suka bekerja pada sidebar sini. Kita akan coba menambahkan menu yang ada di sebelah kiri pada aplikasi kita ini. Misalkan kita akan buat, kita akan menambah ini, misalkan kita copy dan kita paste di sini. Kalau kita lihat nanti secara otomatis dia akan langsung reload sendiri ketika kita save. Nah, di sini kita sudah menemukan atau mendapatkan dua buah menu ya, dashboard, karena kita copy tadi. Coba kita ganti namanya menjadi misalkan data zakat. Untuk rootnya ini sendiri kita belum punya ya, kita nanti akan coba buat rootnya. Nah, coba kita save, maka otomatis langsung berubah menjadi data zakat. Oke, untuk ini ya, platform ini kita akan coba ganti. Untuk dashboard kita tidak perlukan platform, kita hilangkan saja navlist grupnya, kita hapus. Untuk yang ini kita tulis data, kita save, kita lihat. Oke, kita sudah dapatkan yang kita inginkan. Untuk icon ya, kita bisa mengganti ya, menjadi banyak icon-icon ya. Icon yang disiapkan yaitu hero icon. Kita bisa memilih icon apa saja sih. Misalkan ikonnya kita membuat money. Ini misalkan kita lihat saja namanya banknotes. Kita sini icon home kita ganti dengan banknotes. Kita save, kita lihat. Oke, sudah berubah menjadi icon uang. Nah, untuk aktif ini ya, jadi kalau proses aktif ini ketika kita klik di sini maka aktif di sini. Kita klik yang di data zakat, aktif di sini. Itu karena untuk ini ya,
currentnya ini root is dashboard. Nah, kita akan coba membuat root baru dengan memanfaatkan Livewire. Oke, yang pertama kita akan buat komponen properti dulu pada Livewire. Misalkan kita akan menampilkan data zakat dulu. PHP artisan make Livewire atau Livewire make sama saja ya. Misalkan kita berikan nama zakat list atau zakat list. Oke. Penamaan untuk huruf besar seperti ini ya, zakat, kemudian yang di sini list, maka nanti akan menjadi underscore. Nanti kita lihat ya. Kita enter. Oke, kita sudah dibuatkan kelas dan view-nya. Kalau kita lihat ya, ini terjadi di sini ya. Up Livewire zakat list. Nah, zakat list itu nanti akan mereturn atau menampilkan di Livewire di view ya. Di view kemudian Livewire zakat list. Tapi kita tidak mau seperti ini ya, karena kita mau membuat sebuah folder ya dalam Livewire itu supaya nanti mudah dalam proses maintenance-nya. Kita hapus dulu. Kemudian yang di sini juga kita hapus. Kita buat sekali lagi PHP artisan make .2 Livewire. Nah, kita mau buat folder zakat misalkan, kemudian garis miring untuk menandakan bahwa kita akan buat sebuah folder, kemudian di sebelahnya kita akan buat filenya. Misalkan zakat list. Kita enter. Nah, kalau kita lihat di Livewire maka akan muncul komponen zakat list. Ada folder zakat, kemudian zakat list. Di Livewire ini sendiri nanti akan ada folder zakat, kemudian zakat list. Oke, kita nanti akan bekerja di sini. Kemudian setelah kita membuat komponen Livewire-nya, kita masuk di root, kemudian di web. Nah, di root ini kita akan mengatur root yang ada di untuk URL yang ada di sini ya, dengan memanfaatkan properti pada ataupun komponen pada Livewire tadi. Kita bisa copy yang ada di sini ya, atau misalkan gini, kita buat root baru, root get, misalkan namanya adalah zakat, kemudian koma, kita berikan koma, kemudian kita panggil properti yang sudah kita buat tadi, properti Livewire yang sudah kita buat tadi adalah zakat list. Nah, ketika kita menggunakan PHP Intelligence, ketika kita menuliskan zakat seperti ini muncul, silahkan di enter sehingga dia muncul di atas ini ya. Jadi kalau kita tidak enter tadi, misalkan ini kita hapus ya, maka si zakat list ini ketika kita enter maka langsung akan muncul seperti ini. Ketika tidak kita enter ya tidak akan berjalan nantinya. Kemudian kita titik 2 kelas. Kemudian kita buat name rootnya zakat dot list. Oke. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, tentunya kita butuh autentikasi. Jadi orang yang bisa melihat list ini adalah orang yang sudah login. Makanya kita harus buat namanya middleware ya, seperti ini, middleware out ya, group function dan seterusnya. Oke, kita akan coba buat middleware yang lebih, supaya nanti kita akan pisahkan yang data zakat sendiri, yang lain sendiri. Oke, kita get ya. Oke, kita buat middleware ya, middleware out ya.
function group ya, kemudian function, kemudian kita tidak tinggal kita pindahkan yang ini ya, kita pindahkan di sini. Oke, kita sudah dapat root di zakat list. Kemudian di sidebar kita rubah rootnya tadi zakat.list. Begitu juga di sini zakat.list, supaya kalau kita lihat di browser dia sudah tidak aktif lagi. Ketika kita klik maka dia langsung aktif, dashboardnya tidak aktif. Oke, itu salah satu hal yang cukup penting ya. Kemudian kita akan coba edit ya, yang ada di sini, Laravel Starter Kit. Itu di komponen, kemudian di uplogo.blade.php. Misalkan aplikasinya kita namanya Zakat Mitra. Oke, kita save, kita close. Oke, untuk yang root ini bisa kita close. Ini kita close. Sidebar juga bisa kita close. Kita lihat sudah kosong. Oke, kita akan membuat ya. Kita lihat dulu di dashboard. Kita bisa copy yang ada di dashboard, kemudian kita bisa paste yang ada di Livewire-nya, Livewire zakat, kemudian zakat list. Ini kita replace saja. Kalau kita simpan, maka dalam data zakat list, oke, nanti akan ada seperti ini. Jadi kalau muncul kejadian seperti ini ya, karena Livewire itu membutuhkan penutup atau yang disebut dengan fragment. Kita berikan div saja, enter, kemudian kita paste di sini. Jangan lupa kita edit, kita rapikan kodenya, simpan, maka kenapa muncul seperti ini? Karena kita menggunakan X-Layer. Kita hapus saja X-Layout-nya, kita cuma butuh komponen yang ada di dalam dashboard. Oke, kalau kita refresh, oke. Kita ambil yang ini karena kita butuhnya itu yang full ya. Oke. Coba kita tulis ya. Sudah sip. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, contohnya pada setting, kemudian ada profile ya. Kalau kita lihat di profile ada ini X setting. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, ya. Oke, karena ada ini ya. Kita coba kita lihat dulu setting layout. Kita nggak butuh itu sebenarnya, tapi kita butuhnya oke lah, kita copy setting layout ya, karena tadi belum ada penutupnya. Setting ini belum ada penutupan. Oke, ya sebenarnya seperti ini sudah bisa. Coba kita lihat dulu di sini settings. Oke, kita butuhnya yang sini. Oh, bukan ya.
Jadi kita coba lihat di ini ya, untuk setting heading. Setting layout, heading, subheadingnya. Oke, kita save. Oke, kita sudah dapat di sini ya. Kita sebenarnya butuhnya itu settingnya, bukan isi dari setting itu sendiri. Oke ya, kita lanjut, kita hapus saja ini ya, karena sebenarnya kita tidak butuh itu ya. Yang kita butuhkan adalah header dari Flux ya. Oke, ini coba kita ambil di sini, kita Flux heading, kita pakai kelas mx4 my4, kemudian size nya XL, kemudian kita tutup Flux headingnya. Ini adalah judulnya, misalkan data penyetor zakat. Oke, kemudian kita coba buat teksnya, atau di bawahnya ya, Flux heading, Flux text. Ini tidak usah kita berikan size, misalkan sini informasi bayaran zakat fitrah. Kita lihat di browser. Oh, kita hapus dulu ininya. Kita hapus dulu flow hidden rounded XL border. Oke, kita hapus dulu ini ya. Patternnya kita lihat di browser. Oh, hasilnya seperti ini. Kita sorry, F-nya kecil ya, kecil. Kita lihat. Oke. Kenapa kecil ya? Size. Oke. Mungkin sesuai dengan yang kita bayangkan. Oke. Sekarang kita akan mencoba membuat table dari data list penyetor zakat itu sendiri ya. Kita buat di sini. Misalkan kita buat div kelasnya kelas overflow. Kemudian kita buat tabelnya, kita berikan kelas full x4 text sm text left
Oke, kemudian kita berarti hit tr th, misalkan di sini nomor, kita nomor, tanggal, nama, jumlah jiwa, kemudian bayar berdua. Nanti kita lihat dulu ya, karena ada beberapa format yang harus kita ikuti. Beras, uang, infak, sedekah, nama amil ya, action. Oke, nah itu kita buat T-body R jadi misalkan 1, tanggalnya 12, kita hardcode dulu ya, namanya jiwanya misalkan 3 orang gitu ya, beras, uangnya misalkan kosong, berasnya ini 12, kemudian infaknya 6.000, sedekahnya 5, misalkan ini ya, actionnya kita kosongkan dulu. Oke, kita lihat di browser ya, kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Nanti kita akan percantik lagi tampilannya. Yang penting kita sudah dapat kurang lebih tampilan seperti ini. Oke, kita akan coba desain tampilan dari ini ya, di head kita coba kelasnya, misalkan teksnya kita perkecil di teks S, X-nya 4, teks gray 700, case bg gray 900 atau 50 saja. Untuk darknya bg gray 700, untuk teksnya di dark teks gray 400. Oke, untuk TS-nya kita bisa blok ya menggunakan yang ini ya. Kita bisa edit, kita bisa Ctrl D, kita bisa arahkan, misalkan kelasnya PX3 PY4. Oke, kita coba refresh dulu di browser hasilnya seperti apa. Oke, kita dapat. Untuk yang di bawah kita coba desain kelas X3 P4
Dan itu saya mau nindo. Boleh, berat. Oke, kita coba refresh. Oke, agak rapi sedikit ya. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan. Kita belum ada data di sini, kita belum ada tabel. Kita akan coba membuat tabel data seperti data ini. Oke, yang pertama kita akan membuat tabel beserta modelnya. Atasan make model ya. Jadi nanti kita buat dulu model zakat dengan migrationnya, atau kita buat dengan tabelnya. Kita enter. Kalau kita lihat di app models itu kita sudah punya model zakat. Kemudian di database migration kita sudah punya create zakat stabil. Jadi untuk Laravel ini sendiri ya, model itu adalah singular dari tabel, dan tabel adalah plural dari modelnya. Sehingga ketika kita membuat model zakat, maka otomatis tabelnya adalah zakat, ada S di belakang. Tapi kita hapus saja karena aplikasi kita berbahasa Indonesia ya, nanti kita akan definisikan dalam model ini sendiri. Kita definisikan saja protected table, nama table kita adalah zakat. Kalau aplikasi kita menggunakan bahasa Inggris, maka kita tidak perlu menuliskan dalam modelnya. Oke, kita mau lihat komponen atau item-item apa atau kolom-kolom apa yang bisa kita buat ya dalam di tabel zakat ini ya. Oke, yang pertama adalah table. Nah, kita harus tahu siapa sih yang menginput zakat itu. Kita hubungkan dia dengan tabel user ID, supaya kita tahu siapa yang menginputkan zakat itu sendiri. Oh, name string ya, nama ya, kemudian jumlah jiwa, kita tulis jiwa tapi bedanya integer. Kemudian bayar, kemudian beras kita pakai integer atau pakai double ya? Pakai double ya. Kita pakai double aja, karena tipe data integer itu hanya bisa dipakai dalam untuk bilangan bulat. Nah, sementara untuk pembayaran zakat itu sendiri ya, tentunya biasanya kita tidak tahu, terkadang ada yang bayar 5,5 kilo dan lain sebagainya. Kita buat dia nullable, bisa kosong, artinya ada orang yang nantinya membayar fitrah itu dengan beras ataupun dengan uang. Kemudian table uang, kalau dia membayar dengan uang kita harus buat nullable, karena kemudian ada infak, kita bisa buat nullable karena ada orang yang tidak membayar infak. Dan sedekah ini harus kita ganti tipe datanya dengan double. Kenapa? Karena ketika orang membayar zakat dengan beras, maka sedekahnya pasti beras.
ketika orang membayar dengan uang, ya kemungkinan besar sedekahnya adalah uang. Oke, ketika kita sudah selesai timestamp ini, ya nanti kita lihat ya. Oke, kita coba migrate. Oke, kita belum punya tabel zakat ya. PHP artisan migrate. Nah, setelah kita migrate, maka kita langsung punya, kita refresh, Ctrl R, zakat ya. Oke. Nah, ini tanpa kita harus membuatnya, sudah dibuatkan sendiri oleh Laravel. Oke, kita akan membuat inputan dari zakat itu sendiri. Kita lanjut di video berikutnya.